Shalom, selamat pagi para jemaat kekasih. Atas nama Majelis Gereja Perkini Loanti Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih atau kita akan memulai ibadah ini yang akan dipimpin oleh Pendeta Nelson Rembet, dan kebaktian akan berjalan dan akan diiringi juga oleh pianis kita. Terima kasih. Untuk ini kita akan memulai ibadah ini. Kami mempersilakan saudara-saudara untuk berdiri dan kami akan menyanyikan lagu yang telah ada di bimbingan ini. Terima kasih. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kemuliaan bagi Bapa dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, kekal selama-lamanya. Amin. Tema ibadah kita di minggu ini, kehadiran Kristus yang mengubah hidup. Nats pembimbing diambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Engkau gembala kami, tuntun kami domba-Mu,
berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan sambil mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih, sebab kasih dan setia Tuhan membimbing dan memberkati, melindungi kami setiap waktu. Sepekan kami telah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Namun kami menyadari kerap kali kami terpesona dengan kegelapan, sehingga kalau Tuhan menjumpai bahwa kami telah melakukan kelalaian di hadapan Tuhan, tutur kata, sikap, dan perbuatan kami, baik yang kami lakukan sadar ataupun tidak sadar, atas semua pelanggaran, kesalahan, dan dosa kami, Bapa, tidaklah dapat kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Namun ya Bapa, dengan perasaan sesal dan malu, kami mau memberitahukan kepada Engkau bahwa kami telah bersalah. Semua salah dan dosa kami, ya Bapa, kami sampaikan kepada Engkau. Dengan rendah hati, ya Bapa, kami bermohon, kasihanilah kami, ya Tuhan, ampunilah kami, ya Tuhan, dan perbaharuilah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang datang mengasihani kami, mengampuni salah dosa kami, dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba dan pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru
sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jika ada anak-anak sekolah minggu, dipersilakan. Umat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai kabar baik, kabar keselamatan bagi kita. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus yang bekerja. Mari berdoa. Ya Bapa yang di surga, hati kami tertunduk dalam syukur dan sukacita kami, seraya kami mau bermohon kepada Engkau. Roh Kudus menuntun kami ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkan kebenaran firman ini. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, Roh Kudus menguatkan kami, dan Roh Kudus menghiburkan kami. Adalah hamba-Mu yang Engkau siapkan pagi ini, ya Tuhan. Sesungguhnya dia adalah hamba yang sangat terbatas, bahkan dia adalah hamba yang hina dan dina. Kasihanilah hamba-Mu ini, ya Bapa. Kuasailah dia dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga dia akan bertutur kata seturut dengan kehendak Roh Kudus. Sehingga kami semuanya di tempat ini dihiburkan, dikuatkan, diberkati, dan dilindungi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 24 ayat yang ke-36 hingga yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu."
Mereka terkejut dan takut, dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya itu. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah firman Tuhan. De Bijbellezing genomen uit Lucas 24, versen 36 tot en met 49 en luidt als volgt. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwamen ze zelf in hun midden staan en zei: "Vrede zij met jullie." Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest verschijnen te zien. Maar hij zei tegen hen: "Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals jullie zien dat ik heb." Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: "Hebben jullie hier iets te eten?" Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: "Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan." Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: "Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader van jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed." Tot zover de Bijbellezing. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang menyambut firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom. Kehadiran Kristus yang mengubah hidup. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan tema yang mendalam, yaitu kehadiran Kristus yang mengubah hidup, dari perikop Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49 adalah salah satu bagian dalam Alkitab yang sangat luar biasa. Di sini kita melihat bagaimana Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Kehadiran Kristus membawa transformasi luar biasa yang berdampak bukan hanya pada saat itu, tetapi juga dalam perjalanan iman gereja sampai saat ini, bahkan sampai Maranatha. Kehadirannya membawa damai di tengah ketakutan, pengertian di tengah kebingungan, kekuatan di tengah kelemahan, dan panggilan di tengah keraguan. Tuhan Yesus memulai dengan memberi salam khas yang selalu Yesus sapa kepada para murid. Damai sejahtera bagi kamu. Ini bukan hanya salam biasa, tetapi deklarasi yang membawa ketenangan di tengah ketakutan yang sedang dialami oleh para murid saat itu. Kita dapat memahami keadaan para murid pada saat itu. Mereka baru saja mengalami peristiwa yang sangat besar dan luar biasa, yang sangat traumatis. Penangkapan, penyaliban, dan kematian Tuhan Yesus. Mereka juga menghadapi kebingungan tentang berita kebangkitan yang disampaikan oleh beberapa orang kepada mereka. Kini Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Ketakutan dan keterkejutan mereka adalah respon yang wajar. Mereka mungkin merasa bahwa apa yang telah mereka lihat
adalah sesuatu yang tidak nyata. Namun, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih mengatasi ketakutan mereka. Damai sejahtera yang diberikannya adalah damai yang melampaui segala akal. Damai ini bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi sebuah keadaan jiwa yang penuh dengan ketenangan, kepercayaan, dan pengharapan. Damai ini berasal dari kehadiran Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka. Damai ini tidak tergantung pada situasi eksternal, tetapi berasal dari kehadiran Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Kita seringkali menghadapi ketakutan yang mirip dengan para murid pada waktu itu. Ketakutan akan masa depan, ketidakpastian, kehilangan, dan berbagai macam tantangan lainnya. Kehadiran Kristus memberikan kita damai yang mampu mengatasi ketakutan ini. Ketika kita membuka hati kita kepada Kristus dan menyerahkan hidup kita kepada Kristus, damai sejahtera Kristus memenuhi kita dan membawa ketenangan yang sejati dalam hidup kita masing-masing. Setelah memberikan damai sejahtera, Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan kakinya kepada para murid. Yesus bahkan makan ikan bakar di depan mereka untuk membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit dalam tubuh fisik. Tindakan ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus bukanlah pengalaman spiritual semata, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dirasakan. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Tanpa kebangkitan, iman kita akan kehilangan dasar yang kokoh. Kehadiran Tuhan yang nyata memberikan keyakinan kepada para murid bahwa segala sesuatu yang Yesus ajarkan adalah benar dan bahwa janji-janji Yesus akan digenapi. Kebangkitan Kristus menguatkan iman kita karena membuktikan bahwa kuasa Allah lebih besar dari maut. Dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan yang nyata juga menguatkan iman kita. Ketika kita merasa ragu atau tidak yakin, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya bangkit tetapi juga hadir dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus. Kehadiran Kristus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan yang teguh, kekuatan dan keberanian untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu momen paling penting dalam teks bacaan ini adalah ketika Tuhan Yesus membuka pikiran para murid sehingga mereka dapat memahami kitab suci dengan baik dan benar. Yesus menunjukkan bagaimana seluruh tulisan dalam Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur berbicara tentang Yesus. Ini adalah momen transformasi bagi para murid, di mana mereka tidak hanya melihat Yesus sebagai guru, tetapi sebagai penggenapan dari seluruh rencana Bapa. Pengertian ini adalah hadiah dari Tuhan. Kita tidak dapat memahami kitab suci dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk membuka pikiran kita. Ketika kita membaca firman Tuhan dengan hati yang terbuka, kita akan melihat bagaimana setiap bagian dari kitab suci
berbicara tentang kasih dan penggenapan dari seluruh rencana Bapa bagi umat manusia. Dalam kehidupan kita juga perlu meminta Tuhan untuk membuka pikiran kita. Ketika kita menghadapi tantangan dan kebingungan, firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan hikmat yang tidak pernah gagal. Ketika kita membaca Alkitab dengan hati yang terbuka, kita akan melihat bagaimana setiap bagian berbicara tentang kasih Bapa, rencana Bapa dan panggilan Bapa bagi umat manusia. Dengan demikian, kehadiran Kristus, kita dapat memahami maksud dan rencananya dalam kehidupan kita masing-masing. Pengertian ini memberikan kita kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberikan amanat kepada para murid untuk menjadi saksi Yesus yang hidup. Mereka dipanggil untuk memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini adalah panggilan yang mengubah hidup mereka dari sekedar pengikut menjadi pemberita Injil Yesus Kristus yang hidup. Menjadi saksi adalah bukan hanya tugas para murid, tetapi juga tugas setiap orang percaya. Tugas saya dan saudara-saudari yang hadir di tempat ini, dan tugas gereja sepanjang masa sampai Maranatha. Sebagai saksi Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan cara yang mencerminkan kasih dan kuasa Kristus, sehingga orang lain dapat melihat kehadiran Kristus melalui kita, kehadiran kita masing-masing. Menjadi saksi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup yang menunjukkan kebenaran Injil Kristus itu. Dalam konteks kita saat ini, panggilan untuk menjadi saksi adalah sebuah tantangan yang membutuhkan keberanian. Kita hidup di dunia yang seringkali tidak menerima pesan Injil ini. Namun kehadiran Kristus memberi kita keberanian untuk berdiri teguh dan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Tuhan Yesus menjanjikan para murid bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi, yaitu Roh Kudus. Karena itu, saya seringkali berkata, yang membedakan orang Kristen dengan orang lain, karena orang Kristen itu dia punya Roh Kudus. Itu berarti orang Kristen itu mempunyai kasih Kristus, maka dia berbeda dengan yang lain. Orang Kristen itu telah diberikan satu karunia Roh Kudus, sudah diberikan karunia kasih Kristus, maka dengan demikian orang Kristen itu dia tidak penakut, dia tidak pengecut, tetapi dia adalah seorang pemberani yang rendah hati. Kuasa ini akan memberikan mereka keberanian dan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing sebagai saksi Kristus yang hidup di dunia ini. Tanpa kuasa ini, mereka tidak akan mampu menghadapi tantangan yang ada di depan mereka. Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi setiap orang percaya dari segala masa dan zaman. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menerima keberanian untuk menghadapi tantangan hidup, hikmat untuk mengambil keputusan, dan kasih untuk melayani orang lain. Kuasa ini adalah hadiah yang diberikan kepada kita masing-masing sebagai orang percaya untuk menjalankan panggilan kita sebagai saksi Kristus yang hidup. Kehadiran Kristus memberikan kita kekuatan yang tak tergoyahkan. Bahkan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun, dengan kuasa dari tempat tinggi,
kita dapat menjadi saksi yang membawa terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak pengalaman rohani yang disaksikan di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana seorang Kristen itu, dia membawa pesan Kristus kepada sesama di tengah-tengah kesulitan yang ia hadapi, tetapi dia menang. Saudara-saudari yang diberkati dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang bangkit tidak hanya berdampak para murid pada waktu itu, tetapi juga terus bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini. Kehadiran Kristus yang bangkit benar-benar mengubah hidup. Kehadiran Kristus memberikan kita damai sejahtera, menguatkan iman kita, membuka pengertian, memberi panggilan, dan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Dia membawa damai sejahtera di tengah ketakutan, memberikan pengertian yang membuka pikiran, dan memberikan panggilan yang memberi tujuan. Kristus juga menjanjikan kuasa dari tempat tinggi untuk memperlengkapi kita dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus yang hidup. Hari ini kita merenungkan bagaimana kehadiran Kristus yang telah mengubah hidup kita masing-masing. Apakah kita telah menerima janji damai sejahtera Kristus? Apakah kita telah membuka hati kita untuk memahami firman Yesus Kristus? Apakah kita telah menjawab panggilan Yesus Kristus untuk menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini? Dan apakah kita telah meminta kuasa Roh Kudus untuk memperlengkapi kita menghadapi jerih juang kehidupan ini? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kehadiran Yesus Kristus setiap hari. Tanpa Yesus Kristus, kita tidak dapat. Kehadiran Kristus mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan orang lain dan dunia di sekitar kita. Kristus memberikan kita tujuan yang lebih besar, yaitu untuk menjadi saksi Yesus Kristus, kasih dan kuasa Kristus. Mari kita hidup dalam kehadiran Kristus yang mengubah hidup dan menjadi saksi yang membawa terang Kristus ke dunia yang membutuhkan kehadiran kita. Semoga firman ini menguatkan dan membimbing kita dalam langkah kehidupan kita masing-masing, kini dan sepanjang nafas hidup kita. Amin. Indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah,
puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan telah menghapus yang bersyak dan mengampuni murid-muridnya. Kini kau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Jemaat yang kekasih, saya jemput untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang Kristen di seluruh muka bumi ini, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, orang berkata, masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syukur kita, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih banyak. Tuhan telah menerima kami di rumah Tuhan ini, dan Engkau telah melawat kami dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman ini. Ya Yesus Kristus, Engkau yang telah bangkit dan Engkau yang hidup, Engkau yang telah mengalahkan kuasa maut, dan Engkau ya Bapa di dalam surga yang telah memenangkan kami anak-anak-Mu ini. Kami berdoa, tambah-tambahkan terus iman percaya kepada kami, berilah kami hikmat, berilah kami ya Tuhan pengetahuan, dan bimbing terus kehidupan kami. Berkati, lindungi kami setiap waktu, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang menjadi saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang mengasihi kami. Kami berdoa bersama-sama di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Sehingga hari ini para pelayan Tuhan dan warga gereja datang bersyukur di hadapan Tuhan di seluruh dunia. Pekabaran Injil, pemeliharaan domba-dombaan Tuhan tetap berlangsung terus sampai Tuhan datang kembali.
Karena itu ya Tuhan, hiburkan, kuatkan, berkati, lindungi gerejamu sepanjang masa. Berkati, lindungi mereka yang lapar, mereka yang haus, fakir, miskin, anak yatim, piatu, duda, dan janda. Mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, teraniaya, tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran, terpenjara. Bahkan mereka yang terikat oleh kuasa setan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka semua yang berseru memanggil Engkau siang dan malam, kasihanilah mereka dan tolonglah mereka. Kami mau berdoa bersama-sama. Engkau Bapa datang memberkati pemerintahan kerajaan Nederland di mana kami tinggal hari ini. Bapa memberkati Raja Nederland, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak dan keluarga. Bapa memberkati Perdana Menteri Kerajaan Nederland. Bapa memberkati Parlemen Nederland, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, sampai di pemerintahan yang paling rendah. Bapa memberkati gereja dan masyarakat Kerajaan Nederland, sehingga sukacita dan damai sejahtera dialami oleh bangsa ini. Teristimewa nanti tanggal 5, besok hari, kami akan bersyukur merayakan 80 tahun bangsa ini, ya Bapa di dalam surga, telah dibebaskan dari intervensi militer Jerman di masa lalu dalam kekuasaan Adolf Hitler. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan bahwa pembebasan juga telah terjadi pada 80 tahun yang lalu di tengah-tengah beberapa bangsa di dunia ini yang mengalaminya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan memberkati, melindungi Israel, bangsa pilihan-Mu ya Bapa, ketika mereka sedang diperhadapkan dengan situasi keamanan nasional mereka. Tuhan datang menolong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Tuhan memberkati masyarakat Israel, gereja Tuhan di Israel. Tuhan datang menolong Ukraina. Ketika Ukraina sudah sekian tahun mengalami situasi intervensi militer Rusia, berilah ya Tuhan kemerdekaan kembali bagi Ukraina, gereja dan masyarakat bersyukur, bersukacita. Memberkati juga ya Tuhan Amerika, dan Tuhan datang menolong kebijakan ekonomi yang ditempuh oleh Presiden Amerika Donald Trump, dan Tuhan menolong atas semua kebijakan ini sehingga kiranya membawa damai dan sejahtera bagi bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami berdoa bersama Tuhan memberkati pemerintahan Indonesia. Tuhan memberkati Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama-sama dengan segenap komponen pemerintahannya, sehingga mereka bekerja dengan giat untuk mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terlebih dengan kebijakan pemangkasan anggaran dan juga situasi ekonomi yang semakin sulit. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati gereja dan masyarakat di Indonesia. Di tempat ini kami berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur, bersukacita, sebab Tuhan yang mengasihi kami. Tuhanlah yang telah memilih dan menetapkan kami. Dan Tuhanlah yang menetapkan gereja-Mu ini, Gereja Perki Nederland, sehingga kami boleh hadir dan kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup. Karena itu hamba dan warga gereja berdoa di tempat ini, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, berkati, lindungi majelis sinode. Hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Pendeta Ida Patinama, Ibu Heri Kerubun, Ibu Audelia Marpaung, Ibu Lydia Sahetapi, Bapak Meku Warbaranan, Bapak Rensi Pekulima, selaku majelis sinode Tuhan Yesus hiburkan, kuatkan mereka. Dan Tuhan Yesus selalu menolong mereka, sehingga mereka selalu dikaruniakan kuasa Roh Kudus untuk menata persekutuan sinode Gereja Perki Nederland ini. Karena itu ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu melanda seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan. Baik kami yang ada di Amsterdam, Zuidoost ini, Tuhan datang menolong hamba-Mu, Bapak Norman Aipasa. Demikian juga ya Bapa dalam surga seluruh majelis dan jemaat di tempat ini.
Di Almere Tuhan datang menolong hamba-Mu, Ibu Nova Huta Barat Sondak, majelis dan jemaatnya. Dan di Zwolle Tuhan datang menolong hamba-Mu Bapak Mekwar Baranan, Ibu Nini, dan seluruh majelis dan seluruh jemaatnya. Dan yang ada di Arnhem Tuhan datang menolong hamba-Mu Ibu Sela Tampinol dan seluruh majelis dan jemaatnya. Dan yang ada di Voorburg Den Haag Tuhan datang menolong hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Audelia Marpaung, Ibu Heri, dan majelis jemaat yang ada di sana. Tuhanlah yang menolong kami dalam kebersamaan menata pelayanan bersama ini. Tuhan menguatkan kami dan Tuhan selalu memberanikan kami menjadi saksi Yesus Kristus yang hidup dalam persekutuan ini. Dalam persekutuan bersama-sama di tengah-tengah jemaat Amsterdam Zuidoost di tempat ini, Tuhan Yesus, Engkau selalu memperhatikan kami. Ketika warga gereja kami sedang bersyukur, bersukacita, ya Tuhan, maka Tuhan Yesus yang datang menggenapkan syukur sukacita mereka. Ketika Tuhan menambahkan 1 tahun dalam kehidupan pribadi mereka, 1 tahun mereka membina rumah tangga, 1 tahun mereka berkarya di tempat mereka bekerja. Karena itu segala syukur sukacita yang dialami oleh warga gereja di tempat ini, seperti yang dialami oleh hamba-Mu Ibu Caroline Hofster, Lena Hutagalung, Ibu Afi Sahetapi, Alvin Aipasa, Ibu Sinta Sutisna, Bapak Paul Klein, dan Loni Gerungan. Ya Yesus Kristus, sempurnakan syukur sukacita mereka, berkati lindungi mereka. Di sisi yang lain ya Tuhan, tak pernah berhenti kami bergumul di dalam doa. Kami selalu menopang saudara-saudari ini. Dengan rendah hati ya Tuhan, kami mohonkan belas kasihan dan pertolongan Tuhan. Marilah ya Bapa Surgawi, dengan kuasa Roh Kudus Engkau datang melawat, Engkau datang menjamah saudara-saudari kami ini Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan pribadi mereka, pergumulan tubuh fisik mereka, ketika mereka sedang didera oleh sakit dan penyakit ini. Ya Tuhan, dengarkanlah teriak minta tolong dari anak-anak-Mu ini. Hamba-Mu Tuhan, Bapak Andre Sahetapi, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Paula Beyer, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede di hari tua, Bapak Liam, Ibu Truli Tanahatu, Ibu Ice Mahulete, Bapak Bobi Nelwan, Bapak Will Mostard, Bapak Sofyan Rusli, dan Saudari Leri Kraus. Kristus Yesus, Engkau yang mengasihi mereka. Engkau yang datang menghiburkan, menguatkan mereka ketika sejenak mereka menanggung derita ini. Tapi Kristus Yesus, Engkau yang sudah menjaminkan kehidupan mereka, dan Engkau yang menjaminkan kehidupan kami di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan mengasihi kami semuanya. Yakin dan percayalah kami, oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa Surgawi, hamba mau berdoa bagi warga gereja-Mu di tempat ini, keluarga Kristiani di tempat ini. Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati suami, Tuhan memberkati istri, Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati anak-anak kami yang sudah berumah tangga. Bahkan kami yang sudah dikaruniakan keturunan, sehingga anak-anak kami mendapatkan putra-putri dan kami disapa sebagai oma dan opa, nene dan tete di tengah-tengah keluarga kami. Kami sungguh bersyukur apabila anak-anak kami masih kecil sedang mengenyam bangku pendidikan mereka, mulai dari basis school sampai anak kami yang berada di universitas. Tuhan Yesus datang menolong anak-anak kami. Berkati lindungi mereka Tuhan. Anak-anak kami yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan anak-anak kami. Dan Tuhan memberkati rumah tangga anak-anak kami. Dan Tuhan tetap menolong kami semuanya di tempat ini. Kami tetap berserah menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Bapa Surgawi,
Kalau Engkau melihat kami saat ini Tuhan, sedang bergumul dengan rupa-rupa pergumulan kami. Bapa, dengarkanlah teriak kami minta tolong di hadapan Engkau Bapa. Sebab tanpa campur tangan Engkau, tanpa pertolongan Engkau Tuhan, maka kami binasa adanya. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami ya Bapa yang berseru kepada Engkau. Lihatlah kami ya Tuhan, perhatikanlah kami Tuhan, dengarkanlah teriak kami minta tolong di hadapan Engkau ya Yesus Kristus. Ya Bapa surgawi, dengan rendah hati kami mengucap syukur karena kami yakin, kami percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami semuanya. Hamba mengucap syukur Tuhan menolong hamba, istri hamba-Mu Tuhan di Indonesia. Demikian juga putra-putri hamba Fani, Tio, dan Karen dalam perjalanan studi mereka. Tuhan datang tolong anak-anak hamba, dan biarlah Tuhan datang memberkati, melindungi anak-anak hamba, sehingga mereka menjadi puji-pujian dan hormat di hadapan Tuhan. Kuatkan hamba-Mu Tuhan untuk menata pelayanan bersama-sama di tengah-tengah jemaat. Beri hamba selalu kasih dan kuasa-Mu, keberanian-Mu Tuhan, sukacita untuk melayani warga gereja. Dan kasihanilah hamba-Mu yang lemah ini, kasihanilah hamba-Mu yang miskin ini ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Ya Bapa surgawi, kami semua di tempat ini merendahkan hati di hadapan Engkau Bapa. Seraya kami semua bermohon kepada Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sambutlah doa kami ini. Ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus, kami mohonkan belas kasihan-Mu ini Bapa. Kiranya oleh karena kemurahan-Mu, Engkaulah ya Tuhan yang mendengar dan mengabulkan doa kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami masing-masing berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat perkataan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada 2 kantong persembahan yang diedarkan. Kantong merah adalah untuk aktivitas kegiatan gereja, kantong biru atau pars untuk aktivitas diakoni. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1, 2, dan 3. Yang menjadi penerus, yang membuat kita waris
hanya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan pada hari ini. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu. Kami unjukkan kehadirat-Mu. Tuhan, di hari yang indah ini, berkati persembahan yang telah kami berikan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman atas diri kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Engkau yang bangkit mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Kuburilah surga, bumi cemerlang. Umur ia buka, tanda kau menang. Di kau yang bangkit maha mulia, di kaulah abadi, jaya dan megah. Tuhan, ku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Di kau yang bangkit maha mulia, di kaulah abadi, jaya dan megah. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara pergi dan berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat Gereja PKI Nilam
di Amsterdam Zuidoost. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nelson Rembet yang telah memimpin ibadah ini. Tuhan memberkati. Juga kepada Ibu Ade Marpaung atas iringan musiknya, tim Kantoria, dan kepada jemaat sekalian yang pada saat ini hadir di tempat ini. Kebaktian Minggu 11 Mei 2025 akan diadakan di Gereja The Drie-Zomer di tempat ini, dimulai pada pukul 9.30. Kebaktian akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya. Kolektor yang terkumpul pada kebaktian minggu lalu 27 April, kantong biru berjumlah 94,85 sen, kantong merah 176 dan 5 sen, total 270,90 sen. Kebaktian bersama kenaikan Tuhan Yesus akan dikoordinir oleh GPN Almere pada hari Kamis tanggal 29 Mei pukul 2 siang bertempat di Gereja de Lichtburg-Kerk, Klokkenleiderstraat nomor 10 Almere. Kebaktian akan dipimpin oleh Pendeta Ida Anariorika Patinama. Kebaktian bersama Pantekosta akan dikoordinir oleh Gereja PKI Nederland di Amsterdam, di Arnhem, Gelderland pada hari Minggu 8 Juni pukul 3 siang bertempat di Salvatorkerk, Salvatorplein 274 Arnhem. Kebaktian akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariorika Patinama. Kegiatan-kegiatan di Buurthuisijn, setiap hari Rabu diadakan latihan koor yang dimulai pada jam 18.30. Jika saudara-saudara ingin mengikutinya bisa menghubungi Ibu Foni de Vogel. Dan setiap hari Jumat pada pukul 18.30 diadakan acara kulturel bersama, line dance, poco-poco, dan lain-lain. Jika saudara-saudara ingin mengikutinya bisa menghubungi Bapak Jan Sapuri. Gereja PKI Nederland Amsterdam Zuidoost juga akan mengadakan wisata rohani ke 7 jemaat PKI tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober. Jika saudara-saudara ingin mengikutinya, info bisa menghubungi Kerkenraad dari Gereja PKI Amsterdam Zuidoost di sini. Kami berterima kasih untuk kehadiran saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Oh,